I will sing praise to the Lord all my life, for as long as I live. Praise the Lord, O my soul, for He reigns forever and forever. 第9ラウンドのゴングです。川島の右の目の下にちょっと赤いあざが見えますけれども、桜さん、やはりアディのパンチ切れているところにそういかないんですね。Hallelujah, nafshi, et Adonai. Hallelujah, 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 nafshi. Shalom Aleichem Kaverim, masih bersama dengan saya Gembala Yefta Mulyanto. Hari ini adalah hari yang spesial karena di mana hari ini saya mau mengajak ngobrol santai atau berbincang secara santai, wawancara secara eksklusif tapi santai bersama dengan Mas Adi Wiguna yang pernah menjuarai dalam kelas bertinju. Cuman saya belum tahu di mana dia juaranya dan pernah kemana saja dan pernah bertanding dengan siapa saja, sehingga Mas Adi ini menjadi salah satu kebanggaan Indonesia dalam dunia tinju, di mana sudah menghasilkan banyak hal prestasi yang terjadi dan sekarang sudah menjadi pelatih untuk beberapa anak didik, bukan hanya dari tinju tetapi dari MMA dan sebagainya. Nah, nanti kita akan wawancara secara asik, ngobrol secara santai tetapi banyak kesaksian, dan bagaimana Mas Adi juga perjumpaan secara pribadi dengan Bapak Yahweh sehingga mengenal Bapak Yahweh Elohim Besim Yeshua Masya itu menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya yang bisa mengubah hidupnya sampai hari ini. Ikutin terus perbincangan ini bersama dengan Gembala Yefta Mulyanto. Ya, salam aleika Mas Adi Wiguna ya. Ya, Mas Adi ini tinggalnya di mana sekarang nih? Saya Sukoharjo. Ya, kenceng sedikit ya, Mas. Ya. Sukoharjo. Ya. Iya. Tinggalnya di Sukoharjo. Oke. Untuk saat ini kesibukan sehari-hari apa, Mas? Saya kerja di suatu perusahaan juga. Ya. Terus saya juga melatih, pada saat ini melatih untuk persiapan Porda dari di tim Porda Jabar lah, Jabar gitu. Jawa Barat ya? Jawa Barat. Oh, Pordanya malah Porda Jabar, bukan Porda Jateng. Iya. Oh, Porda Jabar. Oke. Yang dilatih apa saja nih, Mas? Ini sementara kita tinju. Mungkin kita juga kan ada di Karanganyar. Biarpun saya tuh sekolah rumahnya di Sukoharjo, tapi juga kerja di Karanganyar, ngelatih tinju, muang thai, juga wushu, ada di Karanganyar, di Pemcap Wushu Karanganyar. Oh, haleluya. Ya. Jadi ternyata Mas Adi ini bukan hanya spesialis tinju yang diajar, tapi juga ada muang thai, juga ada wushu juga ya. Tapi jangan lihat badannya yang besar saudara ya, tetapi lihat kelenturan tubuhnya yang luar biasa. Nah, kita lanjutkan dulu saudara yang dikasih oleh Tuhan, perbincangan yang sangat manis ini, yang sangat asik ini dengan Mas Adi. Nah,
basic khususnya Mas Adi apa nih? Basicnya? Kalau saya basicnya dari boxing, tinju. Tinju ya, Iya, asli. tinju. Basic. Nah, Mas Adi mulai menggeluti tinju sejak tahun berapa? Kalau tahunnya lupa, tapi saya umur 9 tahun. Wush, 9 tahun. Woi, hebat nih 9 tahun ya. 9 tahun dari kakak saya juga, dari kakak saya dulu tinju dari umur 9 tahun sampai, tapi saya latihan ikut-ikut, tapi main SMA kelas 1 lah saya main, sekitar SMA baru saya main, karena di saat itu SMP mau suruh ikut pro, saya nggak mau tinju profesional, saya maunya amatir dulu, tapi masih SMA pada saat itu. Dan pada saat itu masih ada namanya tinju Indosiar pada tahun berapa ya, masih 90-an. Tapi saya main 97, pertama saya main di Kelampok Banjarnegara. Pertama saya main junior itu The Best Boxing Bang. Disiarkan di salah satu stasiun TV. Pada tahun 9 itu saya The Best Boxing, dan luar biasa lah pada saat itu. Habis itu sampai berapa bulan lagi saya main, saya masih junior juga, ke tingkat junior saya menang KO pada saat itu. Masih junior, zaman itu masih julukan Raja KO pada saat itu. Dan sampai saya ke Jurnas, habis ke Jurnas dapat perak. Dan pada saat itu karena saya main tinju juga pernah dilihat sama orang tua. Oh, jadi istilahnya ini tinjunya ngumpet ya. Jadi enggak gini, Pak. Saya gini, di Kejurnas itu di GOR Jakarta Utara pada saat itu. Saya kan karena seorang namanya atlet, apalagi olahraga yang individu keras kayak gitu. Karena kita mau nggak mau kita harus mempersiapkan diri itu latihan dengan sungguh-sungguh. Karena di dunia tinju itu apalagi di dunia bela diri, salah satunya tinju itu kita harus berat badan harus pas in, latihan pagi, siang, sore harus kayak gitu. Jadi mental juga kita, karena latihannya disiplin, otomatis terbentuk mental kita. Habis itu bukan kita hanya mental sebenarnya, kita doa juga dan dukungan sama orang tua sama saudara itu perlu, dan perlu sangat lah, itu seperti itu. Terus saya sempat terus habis itu ke Jurnas saya dapat perak, dapat emas, sampai ke tingkat amatir. Saya junior prestasi saya nggak begitu bagus, itu masih banyak nggak apa-apa. ya Pak, ayo silakan terus Mas. Habis itu kisah saya Pontianak 2000 gagal pada saat itu. Pada saat gagal saya stres. Tuhan nggak sayang sama saya pada saat itu. Saya kok juara nggak bisa pada saat itu. Sebenarnya saya nggak pernah nakal lah pada saat itu. Beda sama teman-teman saya yang berbuat nakal gini-gini malah juara pada saat itu. Saya vakum tinju. Saya nggak mau menginjak dunia tinju lagi. Pada suatu saat saya dikenalkan, 1 tahun dikenalkan seorang wanita, nggak tahu bisa kenal gimana, nggak tahu. Habis itu saya pada saat itu karena ekonomi, mau nggak mau saya harus kembali ke dunia olahraga profesional tinju. Pada saat itu saya hanya bisa berdoa. Saya masih kerja di suatu swalayan, hanya seorang penjaga gitu. Berdoa, Tuhan, saya prestasi bagus di tingkat nasional, saya ada bos pada saat itu. Pada saat itu saya berdoa seperti itu. Saya sampai gimana hidup saya gitu. Sampai saya nikah, katak sasi itu dibilangin jangan di dunia tinju sama Pak Pendeta gitu. Karena saya hanya itu gitu. Jangan di dunia keras seperti itu. Jadi saya nggak bisa pada saat itu. Bisa nggak mau saya lakukan. Pertama saya main dari 2004, saya main profesional, tinju profesional. Itu sabuk emas Bambang Rianto Bupati Sukoharjo pada saat itu. Saya bisa menang KO ronde 3 pada saat itu.
event saya itu. Habis itu saya jenjang ke berikutnya sampai kejuaraan-kejuaraan. Pernah juga saya mengikuti reality show Antv pada saat itu 2004, sekitar 2004-2005. Pada saat itu audisi saya pada saat itu dari 180 petinju, saya julukan Raja KO pada tingkat pertama. Dan pada saat itu mungkin ada sesuatu yang non teknik nggak suka sama saya. Saya dari dokter ATKTI, lupa dokter dari ATKTI bilangnya saya sakit jantung koroner pada saat mau eliminasi. Hadiahnya pada saat itu lumayan, sekitar 200 ke 400 juta, karena habis itu kita di lobbying main di luar negeri sampai bayarannya yang agak lumayan pada saat itu. Itu promotornya Pak Habib Nafin promotornya. Pada suatu saat karena saya nggak main karena dibilang jantung koroner, sampai saya mau diperiksakan orang, istri saya sampai nangis-nangis soal itu mau dioperasi gimana gitu kan, karena kita nggak punya uang, tapi dari promotor mau dibiayai. Dan ternyata saya dites di Jantung Harapan kita, saya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, sehat nggak ada langsung, karena ikut PON juga nggak apa-apa. Biarpun saat di Eko itu ada namanya pembuluh darahnya katanya mengecil, tapi saya nggak apa-apa, masih tahun 2005 pada saat itu. Habis itu saya ke dunia tinju, masih tinju, saya belum melatih pada saat itu. Saya bisa main ke Thailand, saya peringkat 4 Asia Pasifik apa-apa. Saya lawan sama juara 4 kali dompet Marakot pada saat itu. Memang ingin saya juara. Saya ikut memang latihan di Lembang sama dulu Bang Buana itu. Pada saat itu juga Tuhan nggak ngizinkan saya bisa juara, nggak tahu pada saat itu pas di Bangkok, saya main di Thailand di Bangkok tahun 2006-2007, saya agak lupa itu. Pada saat itu saya bisa, tapi pada saat itu saya nggak kalah KO, tapi kalah angka tipis. Kalau dihitung ya biasa, kalau namanya tuan rumah, kalau kita nggak KO telak kita tetap kalah. Habis itu saya masih ke event lagi karena kehidupan saya hanya cari uang itu dari hasil tinju, olahraga tinju pada saat itu, atlet pada saat itu. Saya main lagi saya berdoa sama Tuhan, saya mau main di luar negeri, main di Jepang. Pada saat itu saya main ada di Yokohama. Saya sekitar tahun 2008 saya main di Yokohama sama mantan juara dunia Katsuki Kawashima pada saat itu, level Tokyo juga. Ya Tuhan gak izinkan saya menang juga. Ya pernah main-main kayak gitu. Sampai saya kayak itu hanya karena latihan juga sasana saya sendiri, kayak manajer sendiri. Saya main, yang penting saya main cari uang karena profesional. Ya. Gitu. Haleluya. Jadi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, saudara. Untuk menjadi seorang atlet profesional itu dibutuhkan juga satu ketekunan, keuletan, harus tangguh, harus kuat, saudara. Jadi memang untuk menjadi seorang atlet profesional dibutuhkan benar-benar ketekunan yang luar biasa. Nah, Mas Adi dari mulai umur 9 tahun sudah mengikuti banyak event, bahkan sampai ke Jepang, ke Bangkok, dan sekalipun kondisinya kalah, Tuhan tidak izinkan untuk menang, tetapi itu satu pengalaman yang luar biasa. Ternyata Tuhan bisa bentuk orang dalam berbagai cara, dalam berbagai macam yang kita tidak tahu,
Yang jelas pasti keinginan seseorang seperti Mas Adi, saya harus juara, saya harus ini. Tetapi Bapak Yahweh bisa buat orang itu menjadi sesuatu yang berbeda. Tetapi yang jelas harus bermanfaat buat orang lain. Nah, saya mau nanya nih, Mas Adi kira-kira sudah pernah menjadi juara kelas apa, dan kira-kira berapa kali, atau mungkin medali yang sudah diperoleh berapa kali, Mas? Kalau saya juara pernah itu juara kelas bulu junior, kelas 55,5, kelas itu AT, versi AT. Pada saat itu mungkin tahun 2016-an saya juara, pegang sabuk, tapi mandatory saya kalah. Itu karena juga saya nggak punya sasana, tapi saya latihan sendiri kan gitu Pak. Tapi di samping itu juga Tuhan izinkan saya juga bisa ngelatih juga, ada tim, ada apa namanya atlet juga, ada saya bisa bimbing latih. Dan sesudah itu masih set terakhir saya main di Sragen karena ada penyatuan gelar. Ya saya gini, biar saya juara kayak terakhir, saya main terakhir pada saat itu saya kerja keras dan sangat kerja keras, tapi tetap Tuhan tidak izinkan. Biarpun kita memang bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan, saya nggak bisa juara. Memang tapi ya harus mau nggak mau saya terima. Tapi di samping itu saya bisa mengerti artinya perjuangan. Haleluya. Ya paling tidak sudah pernah juara kelas itu profesional ya Mas? Profesional kelas bulu junior ya, kelas bulu junior 55,5 kg ya. Paling enggak sudah juara dan sudah ada medali dan banyak yang sudah diperoleh prestasi. Bahkan kalau seorang atlet profesional sudah bisa sampai ke luar negeri, itu berarti paling tidak sudah diakui untuk di Indonesia. Mungkin kelasnya ya di bawah kayak Chris John mungkin ya. Nah, mungkin Chris John itu lebih senior gitu ya. Lebih ya, beda kelas. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sudah berbincang-bincang mengenai Mas Adi bagaimana seputar tinju. Nah, sekarang profesi selanjutnya adalah melatih ya, menjadi pelatih juga pelatih tinju dan sebagainya yang ada di Karanganyar ya. Melatih di Karanganyar. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang atlet-atlet yang mau ikut berlatih di tempatnya Mas Adi bisa menghubungin Mas Adi juga untuk ikut latihan di Karanganyar ya, atau mungkin privat bisa ya, privat untuk latihan tinju, artinya untuk olahraga, tapi yang profesional, bukan untuk berantemnya, tapi untuk profesional, benar-benar seorang atlet. Nah, yang sekarang yang paling penting dari segala inti apa yang tadi kita bincangkan, saudara, saya mau nanya seputar spiritual, seputar kerohaniannya Mas Adi. Bagaimana Mas Adi bisa mengenal kebenaran yang sesungguhnya, yaitu mengenal Bapa Yahweh Elohim sebagai Sang Bapa pencipta langit dan bumi di dalam Yeshua HaMasyiah. Kok bisa mengenal? Kira-kira tahun berapa Mas Adi mulai mengenal Bapa Yahweh dan sampai hari ini, bahkan sampai hari ini menjadi pelayan Tuhan yang taat dan setia di Gereja Pemulihan Firman Wijaya Kusuma Sukoharjo ya, Sukoharjo ya, betul ya, Wijaya Kusuma Sukoharjo, dan menjadi pelayan Tuhan di sana yang sudah memasukkan Bapa Yahweh. Kira-kira Mas Adi tahun berapa itu bisa mengenal Bapa Yahweh dan kemudian sekarang menjadi orang yang ikut mempopulerkan, memasukkan Bapa Yahweh Elohim besim Yeshua Masyiah? Saya mengenal itu bukan nggak di gereja sekarang ya. Ya gereja namanya Pak almarhum Andri Idon pada saat itu sekitar tahun 2017. Pada saat itu memang saat pengenalan itu kayak kita perang spiritual, kita harus, karena juga pada saat itu saya sebagai worship leader, pemimpin pujian, dan pada saat itu harus mengenalkan nama yang tidak biasa, maksudnya tidak biasa kita ucapkan ya. Pada saat itu memang banyak jemaat yang keluar, sempat dalam diri saya itu memang zaman dulu
pernah mau main tinju dulu di Round to Round TVRI, itu kan live, sering live. Saya Jumat live main tinju. Jadi Minggu itu pelayanan, kita mainnya malam, Jumat malam gitu kan Pak. Jumat malam main. Habis itu malam pagi jam 7 saya ke Pasar Senen, kereta itu terus ke Jogja naik Pramek, itu ke Solo. Sore itu pelayanan, jadi kita sore pelayanan, Minggu pagi itu pukul-pukulan masih bekas itu, itu pelayanan seperti itu. Tuhan luar biasa memang. Itu masih dalam nama yang belum kita kenal. Itu saya diberkati. Ya maaf ya, saya punya rumah juga gitu. Sampai saya tidak tahu. Habis ini saya harus mengenal nama Bapak Yahweh. Dan itu bagi saya juga tidak gampang juga. Hampir banyak jemaat-jemaat yang meninggalkan. Tapi saya kenal itu, auranya memang berkatnya luar biasa memang. Tuhan berkati kita memang pada saat itu waktunya kita belum waktunya kamu mengenal saya, dan ini pada saat mengenal saya dan keluarga saya itu berkat luar biasa. Amin. Jadi usaha pekerjaan saya yang saya mungkin tidak bisa lebih lebih kuat, lebih diberkati, karena berkat itu enggak terlalu banyak. Berkat bukan hanya uang ya Pak. Iya, betul. Kayak saya kesehatan, betul, perlindungan, amin, punya teman-teman yang sayang, betul, gitu. Bagi saya seperti itu. Jadi luar biasa. Di samping itu dalam keluarga saya, anak-anak saya bisa mengenal Bapak Yahweh itu bukan hanya ucapan, memang berdoa itu dari hati. Memang saya udah Bapak Yahweh terima kasih gitu. Jadi, dan pelayanan di gereja sekarang saya pelayanan, memang pada saat ini kadang kerja saat pandemi kayak gini kan, saya kadang ke gereja, kadang online juga gitu Pak. Tapi saya percaya biarpun kita online, biarpun kita tidak gereja karena ada suatu hal pekerjaan, kalau kita memang di dalam hati kita memang tulus, kita berdoa ibadah, saya sangat yakin, amin, Bapak Yahweh itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin ya. Ya luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ternyata saudara dari tahun 2017, jadi tahun 2016 itu profesional berhenti, istilahnya Mas Adi mulai menaruh sarung tinjunya sebagai tinju profesional. Tuhan tangkap. Sekalipun memang agak lucu saudara, ya lucu dalam dunia pelayan itu kadang lucu. Habis tinju kepalanya benjol-benjol, besoknya jadi worship leader. Itu kalau seandainya terjadi sekarang, orang ada jemaat yang baru atau kehilat yang baru datang pasti akan berpikir ini worship leadernya kayaknya habis berantem nih. Orang yang tidak tahu bisa seperti itu saudara. Bisa dikirain maling Pak Babi. Jadi bisa salah sangka saudara. Tetapi itulah cara Tuhan yang unik bagaimana menangkap umatnya. Itulah bedanya kita dengan yang lain. Kalau kita itu bukan kita yang mencari Tuhan. Amin. Sekali lagi, kitab suci mencatat bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi kitab suci katakan bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Itulah Elohim kita, itulah Yeshua HaMashiach. Bagaimana Yeshua mengasihi kita, memilih kita dari miliaran orang, kok kita yang dipilih. Dan itu sesuatu yang luar biasa kalau kita dipilih oleh Bapak Yahweh sendiri, dan kita bersyukur. Dan ternyata saat mengenal Bapak Yahweh, sekalipun banyak orang yang tidak mau menerima, Mas Adi mau menerima, Bapak Yahweh sanggup membuka tingkap-tingkap berkat dari Samayim. Bukan hanya berkat secara jasmani, tapi berkat rohani, bukan juga berkat rohani, berkat kesehatan diberikan, dicurahkan sampai hari ini. Dan tetap bisa melayani Bapak Yahweh dengan luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Banyak hal yang kita bincangkan hari ini begitu manfaatnya luar biasa. Bapak Yahweh kalau menarik umatnya itu dengan cara yang ajaib. Dan saat ini itu terbukti dengan luar biasa. Bagaimana Mas Adi, seorang yang dibentuk keras dari dunia boxing, dunia tinju. Saudara, seorang atlet Tuhan bisa pilih untuk menjadi pelayannya yang taat setia. Mungkin untuk statement closingnya Mas Adi bisa mungkin pesan-pesan buat saudara-saudara kita tentang bagaimana, dan nanti untuk Bapak Yahweh, biar nama Bapak Yahweh bersama Yeshua HaMashiach dipermuliakan. Mungkin kasih statement closing yang terakhir Mas. Ayo. Apapun yang saudara lakukan dalam kehidupan ini, jangan lupa
sama Bapak Yahweh. Apapun yang kita lakukan, setakut apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita serahkan. Entah itu ekonomi, entah itu pekerjaan, entah itu pendidikan, kita berserah, berpasrah. Biar Tuhan yang bekerja. Bukan kita yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menentukan masa depan itu. Saya percaya dan sangat percaya Bapak Yahweh akan memberkati kita selalu, saya dan saudara. Amin. Saudara, itulah statement closing dari Mas Adi, di mana saudara yang dikasih Tuhan diajar jangan takut, tetap percaya Bapak Yahweh besim Yeshua Masiah, pasti itu akan terjadi dalam hidup kita. Sukses besar buat kita semua. Amin. Bapak Yahweh besim Yeshua Masiah selalu memberkati kita. Terima kasih Mas Adi Wiguna, dan nanti saya ingin juga nanti sekali waktu mewawancarai yang lain. Amin. Juga adiknya Mas Adi ini juga petinju, Iya. Mas Mose. Iya. Nanti juga anak buah atlet-atlet yang lain yang sudah dididik. Iya. Saya rindu juga ingin bukan hanya petinju, tapi juga MMA dan yang lainnya ya. Iya. Terima kasih Bapak yang berkati. Sama-sama, Pak. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Amin.